Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, seorang pria miskin bernama Rahmat terbaring tak bergerak di depan warung tua. Tubuhnya basah kuyup, bibirnya pucat. Tidak ada satupun orang yang mau menolong. Beberapa orang hanya berdiri melihat sambil berbisik pelan, "Kasihan, akhirnya mati juga." Dari dulu, hidupnya memang susah. Orang seperti dia mana mungkin bisa berubah nasib. Tak lama kemudian, ambulans datang, tubuh Rahmat dibawa pergi. Dan malam itu, semua orang yakin Rahmat sudah meninggal. Ibunya menangis histeris di rumah kecil mereka yang hampir roboh. Tetangga mulai membaca doa kematian, kuburan bahkan sudah disiapkan. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi 3 hari kemudian. Saat orang-orang sedang membicarakan kematiannya, Rahmat tiba-tiba kembali. Ia berjalan pelan memasuki kampung dengan wajah penuh luka dan tatapan yang berbeda. Orang-orang langsung ketakutan. Karena pria miskin yang mereka kira sudah mati itu, kini kembali dengan rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan sejak malam itu, hidup Rahmat tidak pernah sama lagi. Rahmat hidup di ujung kampung dalam rumah kecil berdinding bambu yang hampir roboh. Atap rumahnya bocor di mana-mana. Jika hujan turun deras, ia dan ibunya harus tidur sambil memegang ember untuk menampung air. Ayah Rahmat sudah meninggal sejak ia kecil. Sejak saat itu, hidup mereka berubah menjadi penderitaan panjang yang tidak pernah selesai. Ibunya bekerja mencuci pakaian warga kampung, sementara Rahmat melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Kadang, ia menjadi kuli angkut di pasar, kadang membersihkan selokan, kadang membantu tukang bangunan, meski sering tidak dibayar penuh. Namun sekeras apapun Rahmat bekerja, hidup mereka tetap miskin. Orang-orang kampung mulai memandang rendah dirinya. Setiap kali Rahmat lewat, selalu ada bisikan mengejek. Itu Rahmat si miskin. Hidupnya tidak akan pernah berubah. Kasihan ibunya punya anak gagal seperti itu. Rahmat hanya diam mendengar semuanya. Tetapi di dalam hatinya, luka itu terus menumpuk sedikit demi sedikit. Malam hari, ketika ia pulang dengan tubuh penuh lumpur, ibunya menyambutnya dengan senyum lelah. "Nak, sabar ya, Allah tidak tidur." Rahmat tersenyum kecil, walau hatinya sebenarnya hampir hancur, karena ia mulai lelah menjadi orang miskin. Suatu pagi, Rahmat datang ke pasar untuk mencari pekerjaan. Perutnya kosong sejak malam sebelumnya. Ia belum makan apapun. Di tengah pasar, seorang pedagang kaya bernama Haji Karim memanggilnya. "Hei Rahmat, angkat semua karung ini ke gudang." Rahmat langsung bekerja tanpa banyak bicara. Karung-karung itu sangat berat. Keringat membasahi tubuhnya, tangannya sampai gemetar menahan beban. Namun setelah semua selesai, Haji Karim malah melempar uang receh ke tanah. "Nih upahmu." Rahmat terdiam. Jumlah uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli beras. "Haji, ini kurang." Belum selesai bicara, Haji Karim langsung membentaknya keras di depan banyak orang. Orang miskin jangan banyak menuntut. Semua orang menoleh. Beberapa pedagang tertawa kecil. Rahmat menunduk mengambil uang receh itu dari tanah. Harga dirinya terasa hancur saat itu juga. Namun yang lebih menyakitkan, ia melihat ibunya sedang berdiri tidak jauh dari sana. Ibunya menyaksikan semuanya. Mata wanita tua itu langsung berkaca-kaca. Tetapi Rahmat pura-pura tersenyum agar ibunya tidak semakin sedih. Padahal di dalam dadanya ada amarah dan rasa malu yang mulai tumbuh semakin besar. Malam harinya, Rahmat duduk sendirian di depan rumah. Hujan gerimis turun perlahan. Ia menatap langit dengan tatapan kosong. Sebenarnya, Rahmat punya mimpi besar. Ia ingin membuka usaha sendiri. Ia ingin ibunya hidup tenang. Ia ingin membuktikan bahwa orang miskin juga bisa berhasil. Namun setiap kali ia mencoba memulai sesuatu, selalu gagal. Dulu ia pernah berjualan gorengan kecil-kecilan, dagangan itu malah dicuri orang. Ia pernah mencoba bekerja di kota, tetapi ditipu hingga kehilangan semua uangnya. Setelah terlalu banyak kegagalan, Rahmat mulai kehilangan harapan. Tiba-tiba seorang tetangganya lewat sambil tertawa mengejek. "Rahmat, jangan mimpi terlalu tinggi. Orang seperti kamu paling ujung-ujungnya tetap jadi kuli." Suara tawa mereka menggema di malam itu. Rahmat mengepalkan tangannya kuat-kuat. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, "Kenapa hidupku sehancur ini?" Dan sejak malam itu, sesuatu di dalam dirinya perlahan mulai berubah. Keesokan paginya, Rahmat terbangun karena suara batu keras dari dalam rumah. Ia langsung panik melihat ibunya terbaring lemah. Tubuh wanita tua itu sangat panas. Napasnya berat. Rahmat buru-buru mencari pinjaman uang ke tetangga. Namun hampir semua menolak. "Aku juga sedang susah. Nanti saja. Kalau ada..."
Beberapa bahkan pura-pura tidak mendengar. Rahmat berlari ke rumah Haji Karim, berharap mendapat bantuan. Namun, lelaki kaya itu hanya menatap dingin. Kamu belum bayar utang kerja minggu lalu. Tolong Haji, ibu saya sakit. Itu bukan urusanku. Pintu langsung ditutup keras di depan wajah Rahmat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Rahmat merasa benar-benar sendirian. Malam itu ia duduk di samping ibunya sambil menangis diam-diam. Ibunya memegang tangan Rahmat pelan. Nak, jangan benci hidup. Tetap jadi orang baik. Rahmat menggigit bibir menahan tangis karena ia mulai merasa dunia terlalu kejam untuk orang miskin seperti mereka. Hujan turun sangat deras malam itu. Angin kencang mengguncang rumah kecil Rahmat. Obat untuk ibunya sudah habis. Rahmat memutuskan keluar malam-malam demi mencari uang tambahan. Ia bekerja, membantu membongkar barang di gudang pinggir kota. Tubuhnya sudah sangat lelah. Namun, ia terus memaksa dirinya bekerja. Saat perjalanan pulang, hujan badai semakin besar. Jalanan gelap dan licin. Rahmat berjalan sendirian sambil memegang plastik kecil berisi obat murah untuk ibunya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari atas bukit. Tanah longsor turun dengan sangat cepat. Orang-orang berteriak panik. Rahmat menoleh kaget. Matanya membelalak saat melihat lumpur dan batu besar meluncur ke arahnya. Ia mencoba berlari, tetapi semuanya terlambat. Dalam hitungan detik, tubuh Rahmat tertimbun longsor di tengah hujan badai. Obat untuk ibunya terlepas dari tangannya. Dan malam itu, seluruh kampung mulai percaya bahwa Rahmat sudah mati. Kabar longsor menyebar cepat ke seluruh kampung. Orang-orang langsung berlarian menuju lokasi bencana. Hujan masih turun deras. Lampu senter bergerak ke sana kemari di tengah lumpur dan batu. Cari Rahmat, dia tadi lewat sini. Beberapa warga mulai menggali tanah dengan cangkul seadanya. Namun semakin malam, tubuh Rahmat tidak juga ditemukan. Yang ditemukan hanya sandal lusuh miliknya dan plastik obat yang sudah hancur. Tertimbun lumpur, ibunya langsung menangis histeris ketika melihat sandal itu. Rahmat, tangisan wanita tua itu terdengar memilukan di tengah hujan malam. Sebagian warga mulai yakin Rahmat sudah terseret longsor ke sungai besar di bawah bukit. Tetangga-tetangga berdatangan ke rumah kecil mereka, bukan untuk membantu, tetapi untuk memastikan kabar kematian Rahmat. Kasihan, hidup susah, matinya juga tragis. Memang nasib orang miskin. Di dalam rumah kecil itu, ibunya Rahmat hanya bisa menangis sambil memeluk baju anaknya, sementara di luar, petir terus menyambar langit malam, seolah menjadi pertanda buruk, dan tanpa seorang pun tahu. Saat semua orang menganggap Rahmat sudah mati, sebenarnya ia masih bernapas. Rahmat perlahan membuka matanya. Semua terasa gelap, tubuhnya sakit luar biasa. Ia tidak bisa bergerak dengan bebas, napasnya sesak. Tanah dan akar pohon menindih sebagian tubuhnya. Ternyata, ia terjebak di rongga sempit di bawah longsoran. Air menetes perlahan dari sela-sela tanah. Rahmat mencoba berteriak meminta tolong. Namun suaranya lemah sekali. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan dan gemuruh petir dari kejauhan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Rahmat mulai menggigil kedinginan. Perutnya kosong, tubuhnya penuh luka. Dalam gelap itu, Rahmat mulai teringat semua penghinaan yang pernah ia alami. Suara-suara ejekan seolah kembali terdengar di kepalanya. Orang miskin tetap akan jadi sampah. Hidupmu tidak akan pernah berubah. Air mata Rahmat jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ingin menyerah. Ia memejamkan mata sambil berbisik pelan. Ya Allah, kalau memang hidupku hanya untuk menderita, lebih baik ambil saja nyawaku. Dan setelah itu, Rahmat kehilangan kesadaran. Dalam keadaan tidak sadar, Rahmat merasa dirinya berjalan di tempat yang sangat sunyi. Kabut putih memenuhi sekelilingnya. Tidak ada rumah, tidak ada manusia, tidak ada suara. Ia berjalan sendirian tanpa tahu arah. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria tua, berjubah putih, berdiri di kejauhan. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun suaranya terdengar sangat tenang. Kamu belum selesai? Rahmat terdiam bingung. Apa maksudnya? Pria itu melangkah mendekat perlahan. Hidupmu belum berakhir. Penderitaanmu belum sia-sia. Rahmat mulai gemetar. Kenapa hidupku selalu dihina? Kenapa aku selalu gagal? Pria tua itu menatapnya lama sebelum berkata pelan. Karena Allah sedang menunjukkan siapa yang kuat bertahan. Terkadang manusia harus dihancurkan lebih dulu, sebelum dibangkitkan menjadi lebih besar. Rahmat merasa dadanya bergetar hebat mendengar kata-kata itu.
Kemudian cahaya terang tiba-tiba muncul. Semua kabut menghilang. Dan sebelum Rahmat terbangun, ia mendengar satu kalimat terakhir. Kembalilah, ibumu masih menunggumu. Hari ketiga, setelah longsor, sebagian warga sudah mulai melupakan Rahmat. Bahkan beberapa orang membicarakan siapa yang akan menempati rumah kecilnya nanti. Sore itu, hujan mulai reda. Beberapa warga yang melewati area longsor tiba-tiba berhenti. Salah satu dari mereka membelalak ketakutan. Tunggu, itu apa? Di antara lumpur dan batang pohon tumbang, terlihat sebuah tangan bergerak perlahan. Warga langsung panik. Astagfirullah, beberapa orang mundur ketakutan. Mereka mengira melihat mayat hidup. Lalu perlahan, Rahmat muncul dari tumpukan lumpur. Tubuhnya penuh darah dan tanah. Wajahnya pucat menyeramkan, namun matanya masih terbuka. Rahmat berjalan tertatih keluar dari longsoran, seperti orang yang baru bangkit dari kubur. Semua warga langsung lari ketakutan sambil berteriak. Rahmat hidup lagi! Orang mati kembali! Kabar itu menyebar ke seluruh kampung hanya dalam hitungan menit. Dan malam itu, kampung kecil tersebut mulai dipenuhi ketakutan dan bisikan aneh. Rahmat berjalan perlahan menuju rumahnya. Tubuhnya gemetar, langkahnya berat. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya sekarang. Tatapan itu lebih dingin, lebih dalam, lebih tenang. Saat ia memasuki kampung, semua orang hanya dia memandangnya. Tidak ada yang berani mendekat. Anak-anak kecil bahkan bersembunyi di belakang orang tua mereka. Rahmat terus berjalan sampai tiba di rumahnya. Ibunya yang sedang duduk lemas langsung membelalak. Tubuh wanita tua itu bergetar hebat. Rahmat tersenyum kecil. Ibu, aku pulang. Ibunya langsung menangis histeris dan memeluk Rahmat sangat erat. Tangisan mereka pecah di dalam rumah kecil itu. Namun di luar rumah, orang-orang mulai berbisik ketakutan. Ada yang aneh dengan Rahmat. Tatapannya beda. Aku dengar orang yang pernah mati lalu hidup lagi, biasanya membawa pertanda. Malam itu Rahmat duduk sendirian di depan rumah sambil menatap langit gelap. Dan untuk pertama kalinya, ia membuat janji dalam hatinya. Aku tidak akan hidup hina selamanya. Aku akan mengubah semuanya. Tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari kebangkitan besar yang akan mengejutkan semua orang. Sejak kembali dari longsor maut itu, Rahmat mulai berubah. Ia menjadi jauh lebih pendiam. Tatapannya terasa tajam dan sulit ditebak. Dulu ia sering terlihat lemah dan putus asa. Sekarang ada ketenangan aneh dalam dirinya. Setiap pagi ia tetap bekerja seperti biasa. Namun orang-orang mulai merasa takut ketika berada di dekatnya. Beberapa warga percaya Rahmat membawa sesuatu setelah kembali dari kematian. Anak-anak kecil bahkan mulai menghindarinya. Suatu pagi di pasar, dua orang pedagang berbisik sambil melihat Rahmat dari jauh. Aku dengar dia dikubur tanah 3 hari, tapi masih hidup. Jangan-jangan ada jin yang menolongnya. Rahmat mendengar semua itu. Namun, ia hanya diam sambil terus mengangkat karung. Aneh ya, sejak kejadian longsor itu, tubuh Rahmat terasa lebih kuat. Ia mampu mengangkat beban lebih berat dari biasanya. Tenaganya seperti tidak cepat habis. Bahkan beberapa orang mulai heran melihat perubahan fisiknya. Tetapi Rahmat sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia tahu hanya satu. Setelah hampir mati, ia tidak lagi takut pada siapapun. Malam itu, Rahmat sulit tidur. Hujan rintik terdengar pelan di luar rumah. Ibunya sudah tertidur lelap. Namun Rahmat masih duduk sendirian menatap lampu minyak kecil. Entah kenapa, sejak kembali dari longsor, ia sering mengalami mimpi aneh. Kadang, ia melihat tempat gelap, kadang mendengar suara samar memanggil namanya. Dan malam itu, suara itu terdengar lagi. Rahmat. Rahmat langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdetak keras. Rahmat, suara itu terdengar sangat dekat. Rahmat perlahan berdiri. Ia membuka pintu rumah dan melihat keluar. Kampung sangat sepi. Kabut tipis menyelimuti jalan kecil, lalu matanya tertuju pada bukit longsor di kejauhan. Entah kenapa, ia merasa seperti dipanggil ke sana. Rahmat mencoba melawan perasaan itu, namun langkah kakinya justru berjalan sendiri menuju bukit. Angin malam bertiup dingin, semakin dekat ke lokasi longsor. Dadanya semakin berdebar keras. Dan ketika sampai di sana, Rahmat melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung membeku. Di atas tanah longsor itu, berdiri sosok berjubah putih yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Rahmat berdiri gemetar,
menatap sosok itu. Angin malam membuat jubah putihnya bergerak perlahan. Wajah sosok tersebut masih tidak terlihat jelas. Namun auranya terasa menenangkan, sekaligus menyeramkan. "Kakakmu siapa?" tanya Rahmat pelan. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah kampung kecil di bawah bukit. "Lihatlah tempat itu." Rahmat menoleh. Lampu-lampu rumah kecil terlihat redup dari kejauhan. "Itulah tempat yang selama ini menghancurkan dirimu." Rahmat mengepalkan tangan perlahan. Semua penghinaan, rasa lapar, dan penderitaan langsung teringat kembali. Sosok berjubah putih kembali bicara. "Kamu diberi kesempatan kedua. Gunakan hidupmu untuk bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan bahwa kehinaan bukan akhir dari segalanya." Rahmat terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan kecil di dalam dadanya. "Tapi aku tidak punya apa-apa. Aku miskin. Aku bodoh." Sosok itu melangkah, mendekat. Orang yang pernah kehilangan segalanya biasanya menjadi orang paling berbahaya ketika berhasil bangkit. Kalimat itu membuat Rahmat merinding. Lalu perlahan, sosok berjubah putih itu menghilang bersama kabut malam, meninggalkan Rahmat sendirian di atas bukit. Dan sejak malam itu, Rahmat mulai percaya bahwa hidupnya belum selesai. Keesokan paginya, Rahmat kembali ke pasar. Namun kali ini, pikirannya berbeda. Ia mulai memperhatikan orang-orang yang berjualan. Ia melihat barang apa yang paling laku. Ia melihat bagaimana pedagang menarik pembeli. Untuk pertama kalinya, Rahmat mulai belajar diam-diam. Saat sedang membantu membongkar sayuran, seorang pedagang tua memanggilnya. "Rahmat, mau kerja tambahan?" Rahmat langsung mengangguk. Pedagang tua itu bernama Pak Usman. Ia memiliki kios kecil yang hampir bangkrut. "Aku butuh orang jujur. Banyak pekerja mencuri uang daganganku." Rahmat membantu sepanjang hari tanpa mengeluh. Ia bekerja sangat cepat dan rapi. Pak Usman sampai terkejut melihatnya. Saat malam tiba, Pak Usman memberi Rahmat makanan hangat dan upah lebih banyak dari biasanya. Rahmat hampir menangis melihat nasi dan lauk sederhana itu. Sudah lama, ia tidak makan senikmat ini. Pak Usman menatapnya pelan. "Kamu pekerja keras, jangan menyerah sama hidup." Kalimat sederhana itu terasa sangat berarti bagi Rahmat. Karena setelah sekian lama dihina, akhirnya ada seseorang yang mempercayainya. Hari demi hari, Rahmat semakin rajin bekerja di kios Pak Usman. Pendapatan kios kecil itu mulai meningkat. Rahmat punya banyak ide sederhana yang ternyata efektif. Ia menyusun barang lebih rapi. Ia membantu menarik pelanggan dengan ramah. Ia bahkan membantu menghitung pengeluaran kios. Pak Usman mulai semakin percaya kepadanya. Namun perubahan itu mulai membuat beberapa orang tidak suka, terutama Haji Karim. Suatu sore lelaki kaya itu melihat kios Pak Usman ramai pembeli. Sementara kiosnya sendiri mulai sepi. Wajah Haji Karim langsung berubah kesal. Ia memanggil salah satu pekerjanya. "Itu Rahmat lagi. Kenapa setelah hampir mati hidupnya malah berubah?" Dari kejauhan, Haji Karim menatap Rahmat dengan penuh kebencian. Sementara Rahmat sendiri tidak menyadari bahwa kesuksesan kecilnya mulai memancing iri dan permusuhan baru. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup miskin, Rahmat tersenyum ketika pulang ke rumah. Namun ia belum tahu bahwa jalan menuju kesuksesan besar selalu dimulai dengan ujian yang lebih berat. Beberapa minggu berlalu, kios kecil Pak Usman kini semakin ramai setiap hari. Banyak pembeli mulai datang karena pelayanan Rahmat yang ramah dan cepat. Bahkan beberapa pelanggan sengaja mencari Rahmat ketika datang ke pasar. "Mana anak muda yang rajin itu? Yang hampir mati kena longsor itu. Dia pintar jualan ternyata." Rahmat mulai dikenal banyak orang. Namun, semakin namanya naik, semakin besar pula rasa iri di sekitar dirinya. Suatu pagi, Haji Karim berdiri di depan kios sambil memandangi Rahmat dengan sinis. "Hebat ya sekarang." Rahmat hanya menunduk sopan. "Saya cuma bekerja, Haji." Haji Karim tersenyum tipis, tetapi matanya penuh kebencian. "Hati-hati kalau terlalu cepat naik, kadang orang jatuh lebih sakit setelah terbang tinggi." Setelah mengatakan itu, ia pergi. Pak Usman yang mendengar langsung terlihat khawatir. Haji Karim bukan orang baik, dia tidak suka ada saingan. Namun Rahmat mencoba tetap tenang. Ia tidak ingin mencari musuh. Yang ia inginkan hanya kehidupan lebih baik untuk ibunya. Sayangnya, hidup tidak semudah itu. Suatu siang, pasar sangat ramai. Rahmat sibuk melayani pembeli tanpa henti. Pak Usman pergi sebentar membeli stok barang tambahan. Rahmat menjaga kios sendirian, namun tiba-tiba seorang wanita berteriak keras.
Uangnya hilang. Orang-orang langsung panik. Wanita itu menunjuk Rahmat. Tadi cuma dia yang dekat meja uang. Rahmat langsung kaget. Aku tidak mengambil apapun. Tetapi suasana semakin ricuh. Beberapa pedagang mulai ikut berteriak. Perik saja ya. Dari dulu orang miskin memang suka mencuri. Rahmat mencoba menjelaskan. Namun tidak ada yang mau mendengar. Salah satu pedagang langsung menarik baju Rahmat kasar. Isi kantongnya diperiksa di depan semua orang. Dan betapa terkejutnya Rahmat ketika mereka menemukan uang yang hilang itu di sakunya. Kerumunan langsung gempar. Ternyata benar. Dasar pencuri. Rahmat membelalak bingung. Aku tidak tahu uang itu bisa ada di situ. Namun semua orang sudah terlanjur percaya. Tatapan hina kembali mengarah kepadanya. Dan untuk kedua kalinya dalam hidup, Rahmat kembali dipermalukan di depan banyak orang. Pak Usman akhirnya kembali ke kios. Ia langsung kaget melihat keributan besar. Hentikan, semua orang mulai menjelaskan tuduhan terhadap Rahmat. Pak Usman menatap Rahmat lama. Ia mengenal Rahmat sebagai pekerja jujur, namun bukti uang di kantong Rahmat membuat situasi sulit. Rahmat menggenggam tangan kuat-kuat. Aku tidak mencuri. Suasana menjadi hening. Lalu tiba-tiba terdengar suara kecil dari belakang kerumunan. Itu bukan Rahmat. Semua orang menoleh. Seorang anak kecil berdiri gemetar. Aku lihat tadi, sebelum ramai, anak buah Haji Karim masuk ke kios. Warga mulai saling pandang. Wajah Rahmat perlahan berubah. Salah satu pekerja Haji Karim langsung panik. Bocah itu bohong, tetapi anak kecil itu menangis ketakutan. Aku lihat dia masukin sesuatu ke kantong Bang Rahmat. Kerumunan langsung ricuh. Tatapan orang-orang berubah. Mereka mulai sadar Rahmat dijebak. Pak Usman langsung marah besar. Kurang ajar. Namun Haji Karim yang mendengar keributan itu hanya tersenyum tipis dari kejauhan. Tatapan matanya dingin dan penuh ancaman. Dan saat itu Rahmat akhirnya mengerti satu hal. Akan selalu ada orang yang berusaha menghancurkan dirinya saat ia mulai bangkit. Malam itu Rahmat duduk sendirian di depan rumah. Tangannya masih gemetar menahan emosi. Ia teringat semua hinaan yang diterimanya sejak kecil. Dan hari ini ia hampir dihancurkan lagi oleh fitnah. Ibunya keluar membawa teh hangat sederhana. Wanita tua itu duduk di samping Rahmat. Kamu marah ya nak? Rahmat menunduk. Aku capek bu. Kenapa orang selalu menginjak kita? Air mata mulai memenuhi mata Rahmat. Aku cuma ingin hidup tenang. Ibunya memegang tangan Rahmat perlahan. Dengar, orang baik sering diuji lebih berat. Tapi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Rahmat terdiam lama di dalam dadanya. Amarah itu masih membara. Ia ingin membalas semua penghinaan. Ia ingin membuat semua orang yang merendahkannya menyesal. Namun, kata-kata ibunya perlahan menenangkan dirinya. Dan malam itu, Rahmat membuat keputusan besar. Ia tidak akan membalas dengan kekerasan. Ia akan membalas semuanya dengan keberhasilan. Keesokan harinya, Pak Usman memanggil Rahmat lebih pagi. Lelaki tua itu menyerahkan sebuah buku kecil lusuh. Apa ini Pak? Catatan usaha. Rahmat membuka perlahan. Isi buku itu penuh tulisan tentang jual beli, keuntungan, dan cara mengelola dagangan. Aku sudah tua, kata Pak Usman pelan. Tapi, kamu masih muda. Kamu punya masa depan. Rahmat menatap buku itu dengan mata berkaca-kaca. Tidak pernah ada orang yang mengajarinya apapun tentang usaha. Pak Usman lalu tersenyum kecil. Kalau kamu mau sukses, belajarlah lebih keras daripada rasa sakit hidupmu. Kalimat itu menancap kuat di hati Rahmat. Sejak hari itu, setiap malam, Rahmat mulai belajar sendiri. Ia membaca buku lusuh itu sampai larut malam. Ia belajar menghitung keuntungan, belajar cara membeli barang murah, belajar memahami pembeli. Dan tanpa ia sadari, anak miskin yang dulu dihina seluruh kampung itu, perlahan sedang berubah menjadi sosok yang jauh lebih besar. Sejak menerima buku tua dari Pak Usman, hidup Rahmat mulai berubah sedikit demi sedikit. Setiap malam ia belajar sampai larut. Ia menulis ulang isi buku itu di kertas bekas. Kadang lampu minyak, mereka mati karena kehabisan minyak. Namun Rahmat tetap belajar di bawah cahaya lilin kecil. Ibunya sering terbangun tengah malam dan melihat Rahmat masih membaca. Wanita tua itu hanya tersenyum haru. Untuk pertama kalinya, ia melihat semangat besar di mata anaknya. Di pasar, Rahmat mulai memahami banyak hal. Ia belajar kapan harga sayur naik. Ia belajar barang apa yang cepat laku. Ia bahkan mulai menghafal pelanggan tetap. Beberapa pedagang mulai kagum melihat perubahan Rahmat. Anak itu cepat belajar. Dulu kelihatannya cuma kuli biasa. Namun di balik semua itu, Rahmat masih menyimpan rasa takut.
takut gagal lagi, takut dihina lagi. Karena hidup sudah terlalu sering menghancurkan harapannya. Tetapi setiap kali rasa takut datang, ia selalu teringat satu hal. Ia pernah hampir mati. Dan setelah berhasil kembali hidup, ia tidak ingin hidupnya sia-sia lagi. Suatu pagi, Pak Usman terlihat sakit. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemas. Rahmat, hari ini kamu yang urus kios. Rahmat langsung panik. Aku sendirian. Pak Usman mengangguk pelan. Kamu pasti bisa. Hari itu menjadi hari paling menegangkan bagi Rahmat. Pasar sangat ramai. Pembeli datang tanpa henti. Awalnya Rahmat gugup melayani mereka. Tangannya sampai gemetar menghitung uang. Namun, perlahan, ia mulai terbiasa. Ia tersenyum kepada pembeli. Ia menawarkan barang dengan sopan. Ia bahkan berhasil menjual stok lama yang biasanya sulit laku. Menjelang sore, hasil dagangan hari itu jauh lebih besar dari biasanya. Pak Usman sampai terkejut melihat keuntungan mereka. Kamu berbakat. Rahmat hampir tidak percaya mendengarnya. Selama hidupnya, baru kali ini ada orang yang memuji kemampuannya. Dan pujian kecil itu membuat kepercayaan dirinya mulai tumbuh. Keberhasilan Rahmat menjaga kios mulai menjadi pembicaraan pasar. Beberapa pedagang mulai membandingkan kios Pak Usman dengan kios milik Haji Karim. Dan itu membuat Haji Karim semakin marah. Suatu sore lelaki kaya itu memanggil Rahmat. Rahmat datang dengan hati-hati. Haji Karim duduk sambil menyeruput kopi. Aku dengar kamu sekarang pintar dagang. Rahmat, diam. Aku bisa kasih kerja lebih bagus. Rahmat sedikit terkejut. Kerja apa Haji? Tinggalkan Pak Usman. Kerja sama aku. Aku kasih uang lebih banyak. Rahmat langsung memahami maksudnya. Haji Karim tidak suka melihat kios Pak Usman berkembang. Namun Rahmat menggeleng pelan. Maaf Haji, saya tidak bisa meninggalkan orang yang sudah membantu saya. Wajah Haji Karim langsung berubah dingin. Kamu yakin? Rahmat mengangguk. Untuk beberapa detik, suasana menjadi sangat tegang. Lalu Haji Karim tersenyum tipis. Kalau begitu, jangan salahkan aku nanti. Rahmat keluar dari rumah itu dengan perasaan tidak tenang. Ia tahu, penolakannya hari ini akan membawa masalah besar. Malam itu, Rahmat tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Haji Karim. Namun, di tengah kegelisahannya, ia teringat sesuatu. Selama ini ia selalu membantu banyak pedagang. Ia tahu barang apa yang paling dicari orang. Dan tiba-tiba muncul ide sederhana di kepalanya. Keesokan paginya, Rahmat menggunakan sisa uang tabungannya yang sangat sedikit. Ia membeli beberapa makanan kecil, murah dari desa sebelah. Lalu ia menjualnya kembali di pasar. Awalnya, ia malu, karena ia takut ditertawakan lagi. Namun perlahan, dagangannya mulai dibeli orang. Menjelang siang, semua barangnya habis terjual. Rahmat langsung menghitung uangnya dengan tangan gemetar, keuntungannya memang kecil. Tetapi itu adalah uang pertama yang benar-benar ia hasilkan dari usahanya sendiri. Saat pulang ke rumah, Rahmat membeli sedikit lauk untuk ibunya. Ibunya sampai terdiam melihat makanan itu. Kamu beli dari mana? Rahmat tersenyum kecil. Dari hasil dagangku sendiri, Bu. Mata ibunya langsung berkaca-kaca. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan hidup miskin, mereka makan dengan senyum bahagia. Saat harapan mulai tumbuh, musibah kembali datang. Malam itu kampung sangat sunyi. Rahmat dan ibunya sudah tertidur lelap. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari luar. Kebakaran! Rahmat langsung terbangun, kaget. Ia membuka pintu rumah dan membelalak. Kios Pak Usman di pasar terbakar hebat. Api besar menjulang ke langit malam. Warga berlarian panik membawa ember. Rahmat langsung ikut membantu memadamkan api. Namun kobaran api terlalu besar. Dalam waktu singkat, seluruh kios hangus menjadi abu. Pak Usman jatuh terduduk sambil menangis melihat usahanya hancur. Rahmat mengepalkan tangan kuat. Matanya perlahan menatap ke arah rumah Haji Karim di kejauhan. Dan di dalam hatinya, ia mulai yakin kebakaran itu bukan kecelakaan. Sementara api terus berkobar di tengah malam. Rahmat tidak sadar bahwa kejadian ini akan menjadi titik awal perubahan terbesar dalam hidupnya. Pagi setelah kebakaran, pasar terlihat seperti tempat mati. Asap hitam masih naik dari puing-puing kios yang hangus. Bau kayu terbakar memenuhi udara. Pak Usman duduk lemas di depan sisa kiosnya. Matanya kosong. Puluhan tahun, kerja kerasnya habis hanya dalam satu malam. Rahmat berdiri di sampingnya sambil mengepalkan tangan. Beberapa pedagang mulai berbisik pelan. Aku dengar ada yang sengaja bakar. Tapi siapa yang berani melawan Haji Karim? Rahmat mendengar semuanya.
Namun ia memilih diam. Ia membantu Pak Usman membersihkan puing sejak pagi sampai sore saat menemukan papan nama kios yang sudah hangus. Pak Usman tiba-tiba menangis. Aku selesai. Aku sudah tua. Aku tidak bisa mulai lagi. Rahmat menatap lelaki tua itu lama. Ia teringat bagaimana Pak Usman menjadi satu-satunya orang yang percaya padanya ketika semua orang menghina dirinya. Dan saat itu, Rahmat membuat keputusan besar. Pak, kita bangun lagi. Pak Usman tersenyum pahit. Dengan apa? Rahmat menatap puing-puing yang masih berasap. Lalu ia berkata pelan, namun tegas, dengan tangan kita sendiri. Rahmat pulang ke rumah dengan pikiran penuh tekanan. Ia tahu membangun kios baru membutuhkan uang, dan mereka hampir tidak punya apa-apa. Malam itu Rahmat membuka kaleng kecil tua di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya hanya ada sedikit tabungan hasil dagang kecilnya. Jumlahnya sangat sedikit, bahkan mungkin tidak cukup membeli kayu. Ibunya memperhatikan dari sudut ruangan. Itu semua uangmu? Rahmat mengangguk pelan. Aku mau bantu Pak Usman bangun lagi. Ibunya terlihat khawatir. Nak, kalau gagal lagi bagaimana? Rahmat terdiam beberapa detik. Dulu pertanyaan itu akan membuatnya takut. Namun sekarang berbeda. Kalau gagal, aku akan bangkit lagi. Jawaban itu membuat ibunya menatap Rahmat dengan mata berkaca-kaca. Anaknya benar-benar berubah sejak kembali dari kematian. Keesokan harinya, Rahmat menyerahkan seluruh tabungannya kepada Pak Usman. Lelaki tua itu langsung menolak. Tidak, itu uangmu. Namun, Rahmat tersenyum kecil. Dulu Bapak percaya sama saya. Sekarang giliran saya percaya sama Bapak. Pak Usman langsung menangis haru. Dan sejak hari itu, mereka mulai membangun kios baru dari nol. Rahmat bekerja tanpa henti. Pagi membantu membangun kios. Siang, mencari barang dagangan murah. Malam tetap berjualan, kesil-kasilan, keliling kampung. Tubuhnya semakin kurus karena kelelahan. Tangannya penuh luka kayu dan lecet. Namun ia tidak pernah mengeluh. Warga mulai memperhatikan kerja kerasnya. Beberapa yang dulu menghina kini mulai diam. Mereka tidak menyangka Rahmat bisa sekuat itu. Bahkan beberapa pemuda kampung mulai membantu membangun kios secara sukarela. Rahmat memang beda sekarang. Dia tidak pernah menyerah. Sedikit demi sedikit, kios baru mulai berdiri. Meski kecil dan sederhana, namun terasa penuh harapan. Pak Usman memandangi kios itu dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus balas apa. Rahmat tersenyum kecil. Suatu hari nanti, kita bikin yang lebih besar dari ini. Kalimat itu terdengar mustahil. Namun, entah kenapa, Pak Usman mulai percaya. Saat kios baru akhirnya selesai, Rahmat punya ide yang berbeda. Ia melihat banyak pembeli bosan dengan barang pasar yang itu-itu saja. Maka ia mulai mencari makanan khas dari desa-desa sekitar. Ia membeli sedikit demi sedikit. Keripik tradisional, kue, rumahan, minuman herbal. Awalnya, Pak Usman ragu. Yakin orang mau beli? Rahmat mengangguk. Kita harus beda. Hari pertama jualan, pembeli mulai penasaran. Hari kedua, barang dagangan mereka mulai ramai dibicarakan. Hari ketiga, orang-orang dari kampung lain mulai datang ke kios mereka. Bahkan beberapa pembeli rela antre. Pak Usman sampai tidak percaya melihat kios kecil mereka penuh pelanggan. Sementara di kejauhan, Haji Karim memandang dengan wajah merah menahan marah. Usahanya perlahan mulai kalah ramai. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai benar-benar takut pada Rahmat. Suatu sore, seorang pria berpakaian rapi datang ke kios Rahmat dan Pak Usman. Mobil hitam mewah terparkir di depan pasar kecil itu. Semua orang langsung memperhatikan. Pria itu membeli beberapa makanan khas yang dijual Rahmat. Ia mencicipinya perlahan, lalu matanya langsung melebar kaget. Siapa yang punya ide jualan seperti ini? Rahmat maju pelan. Saya, Pak. Pria itu tersenyum tipis. Saya, Ardiansyah. Saya punya toko besar di kota. Rahmat langsung tegang. Ardiansyah kembali bicara. Makanan seperti ini sedang dicari banyak orang. Kalau kamu mau, aku bisa bantu jualkan di kota. Rahmat dan Pak Usman langsung saling pandang. Mereka hampir tidak percaya. Sementara warga pasar mulai berbisik heboh. Anak miskin yang dulu dihina seluruh kampung itu akhirnya mulai dilirik orang kota. Dan tanpa disadari, siapapun, langkah kecil Rahmat menuju kesuksesan besar baru saja dimulai. Rahmat tidak bisa tidur semalaman setelah menerima tawaran Ardiansyah. Ia terus memikirkan kata-kata lelaki kota itu. Jualanmu bisa besar. Kalimat itu terasa seperti mimpi. Dulu, jangankan pergi ke kota.
Untuk makan saja ia sering kesulitan. Kini seseorang datang menawarkan kesempatan besar. Pagi harinya Rahmat berangkat bersama Ardiansyah menggunakan mobil hitam mewah. Itu pertama kalinya Rahmat naik mobil sebagus itu. Sepanjang perjalanan, ia hanya diam melihat gedung-gedung tinggi, kota dengan mata kagum. Lampu-lampu besar, jalan ramai, toko-toko modern. Semua terasa seperti dunia lain. Ardiansyah memperhatikan Rahmat sambil tersenyum kecil. Kamu gugup? Rahmat jujur mengangguk. Aku takut gagal. Ardiansyah tertawa pelan. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tetap jalan meski berkali-kali jatuh. Kalimat itu membuat Rahmat terdiam. Mobil akhirnya berhenti di depan toko besar milik Ardiansyah. Rahmat turun perlahan. Dadanya berdebar keras. Karena ia tahu, hari itu bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Saat memasuki toko Ardiansyah, Rahmat langsung merasa minder. Toko itu sangat besar dan modern. Rak-raknya penuh barang mahal. Pegawainya berpakaian rapi. Beberapa pegawai memandang Rahmat dari atas sampai bawah. Pakaian Rahmat masih sederhana. Sepatunya bahkan sudah kusam. Salah satu pegawai berbisik kecil. Itu siapa? Kau bos bawa orang kampung? Rahmat mendengar bisikan itu. Dadanya langsung terasa sesak. Perasaan hina yang dulu sering ia rasakan kembali muncul. Namun, Ardiansyah tiba-tiba berkata keras di depan semua pegawai. Mulai hari ini, kalian belajar dari dia. Semua pegawai langsung terdiam, kaget. Rahmat membelalak, bingung. Ardiansyah mengambil salah satu produk makanan Rahmat, lalu mengangkatnya. Kalian lihat ini? Produk sederhana seperti ini punya rasa dan cerita. Itu lebih berharga daripada kemasan mahal. Rahmat menunduk pelan. Untuk pertama kalinya, ada orang yang membanggakan hasil kerja kerasnya di depan banyak orang. Dan hal itu membuat dadanya terasa hangat. Ardiansyah mulai menjual makanan Rahmat di tokonya. Awalnya Rahmat tidak berharap banyak. Namun beberapa hari kemudian, sesuatu mengejutkan terjadi. Produk mereka habis terjual. Pelanggan mulai bertanya, kapan stok baru datang? Bahkan beberapa orang memesan dalam jumlah besar. Ardiansyah langsung menelepon Rahmat malam itu. Kamu harus tambah produksi. Rahmat sampai gemetar mendengarnya. Tapi kami belum punya banyak alat. Kali-kala kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Keesokan harinya, Rahmat dan Pak Usman langsung bekerja siang malam. Mereka membuat makanan sampai larut. Ibunya ikut membantu membungkus barang. Rumah kecil mereka berubah menjadi dapur produksi sederhana. Meski lelah, Rahmat merasa bahagia. Karena untuk pertama kalinya, kerja kerasnya benar-benar menghasilkan sesuatu. Namun di balik keberhasilan itu, ada seseorang yang semakin dipenuhi kebencian. Haji Karim. Kesuksesan Rahmat semakin cepat menyebar. Orang-orang kampung mulai membicarakannya setiap hari. Beberapa bahkan mulai memuji dirinya. Dan hal itu membuat Haji Karim semakin panas. Suatu malam, beberapa orang tak dikenal datang diam-diam ke belakang rumah Rahmat. Mereka merusak bahan makanan dan menghancurkan sebagian peralatan produksi. Pagi harinya, Rahmat langsung syok melihat kekacauan itu. Ibunya menangis melihat tepung dan bahan makanan berserakan. Pak Usman mengepalkan tangan marah. Kurang ajar. Rahmat berdiri diam cukup lama. Tatapannya perlahan berubah dingin. Ia tahu siapa yang kemungkinan melakukan semua itu. Namun anehnya, Rahmat tidak berteriak marah. Ia justru berkata pelan. Kita mulai lagi. Pak Usman menatapnya tidak percaya. Rahmat, semua bahan habis. Namun Rahmat menggeleng. Kalau kita menyerah sekarang, berarti mereka menang. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Dan sejak hari itu, orang-orang mulai melihat bahwa Rahmat bukan lagi pria lemah seperti dulu. Beberapa minggu kemudian, produk makanan Rahmat mulai terkenal di kota. Banyak orang menyukai cita rasa tradisional buatannya. Beberapa pelanggan bahkan mulai mengunggah foto makanan itu ke media sosial. Nama Rahmat perlahan mulai dikenal. Ardiansyah sampai kewalahan menerima pesanan. Suatu hari ia datang tergesa-gesa ke kampung Rahmat. Kita harus tambah kapasitas. Rahmat kaget. Memangnya sebanyak apa pesanannya? Ardiansyah menunjukkan daftar pesanan panjang. Rahmat langsung membelalak. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Bahkan ada permintaan dari luar kota. Warga kampung mulai heboh melihat perubahan hidup Rahmat. Orang-orang yang dulu menghina kini mulai mendekat dan bersikap baik. Tetapi Rahmat tidak berubah sombong. Ia tetap rendah hati seperti dulu. Dan malam itu, saat duduk di depan rumah,
bersama ibunya. Rahmat menatap langit sambil tersenyum kecil. Dulu ia pernah berharap hidupnya berakhir saat tertimbun longsor. Namun sekarang, ia mulai memahami satu hal. Kadang, Allah menghancurkan hidup seseorang agar ia membangun kehidupan yang jauh lebih besar setelahnya. Pesanan makanan Rahmat terus meningkat setiap minggu. Rumah kecilnya kini tidak pernah sepi. Tetangga yang dulu jarang peduli mulai datang menawarkan bantuan. Beberapa ibu rumah tangga membantu membungkus makanan. Pemuda kampung ikut mengantar barang. Rahmat mulai memberikan pekerjaan kepada banyak orang. Dan perlahan, rumah yang dulu dianggap rumah paling miskin di kampung itu berubah menjadi tempat yang penuh aktivitas dan harapan. Ibunya sering duduk di sudut rumah, memperhatikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Kadang, ia masih tidak percaya. Dulu, mereka sering tidur dalam keadaan lapar. Sekarang, orang-orang datang mencari pekerjaan ke rumah mereka. Suatu sore, seorang tetangga yang dulu sering menghina Rahmat datang sambil tersenyum canggung. "Rahmat, kalau ada kerjaan untuk anak saya." Rahmat langsung mengangguk ramah. "Besok suruh datang pagi." Tetangga itu terlihat lega sekaligus malu karena ia sadar orang yang dulu ia hina kini justru menjadi penolong keluarganya. Sementara usaha Rahmat semakin berkembang, usaha Haji Karim justru mulai menurun. Banyak pelanggan beralih membeli produk Rahmat. Beberapa pekerjanya bahkan diam-diam pindah membantu usaha Rahmat. Haji Karim semakin sering mereh-merah di pasar. Ia membentak pegawai, memecahkan barang, dan mulai kehilangan banyak uang. Suatu siang ia melihat antrean panjang di kios Rahmat. Wajahnya langsung merah penuh kebencian. Harusnya dia tetap miskin, gumamnya pelan. Namun kenyataan mulai berubah. Orang-orang yang dulu takut pada Haji Karim kini mulai berani melawan. Karena mereka melihat Rahmat sukses tanpa harus menindas siapapun. Dan hal itu membuat pengaruh Haji Karim perlahan runtuh. Tetapi lelaki itu belum menyerah. Di dalam hatinya, ia masih menyimpan rencana jahat yang lebih besar. Suatu malam Rahmat pulang membawa kabar besar. Ia duduk di depan ibunya sambil tersenyum pelan. "Bu, ada sesuatu yang mau aku tunjukkan." Ibunya terlihat bingung. Keesokan harinya, Rahmat mengajak ibunya pergi menggunakan mobil sewaan sederhana. Mereka berhenti di depan sebuah rumah kecil yang nyaman. Dindingnya kokoh, atapnya bagus, dan tidak bocor lagi. Ibunya langsung terdiam. "Ini rumah siapa?" Rahmat menatap ibunya sambil tersenyum haru. "Rumah kita, Bu." Wanita tua itu langsung menangis. Tangannya gemetar memegang pintu rumah baru itu. "Aku kira aku akan mati di rumah rayot itu." Rahmat memeluk ibunya erat. Air matanya ikut jatuh tanpa bisa ditahan. Bertahun-tahun hidup miskin, akhirnya ia bisa memberikan tempat layak untuk ibunya. Dan saat itu, Rahmat merasa semua penderitaan masa lalunya mulai terbayar sedikit demi sedikit. Malam setelah pindah rumah, Rahmat duduk sendirian di teras. Angin malam bertiup pelan. Namun pikirannya tiba-tiba kembali ke masa lalu. Ia teringat malam longsor itu. Teriakan warga, hujan deras, dan rasa putus asa saat tertimbun tanah. Rahmat memejamkan mata perlahan. Sampai sekarang, ia masih tidak benar-benar mengerti kenapa dirinya bisa selamat. Dan kenapa setelah kejadian itu, hidupnya berubah begitu cepat. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Rahmat langsung menoleh. Seorang lelaki tua berdiri di depan pagar rumahnya. Rahmat membelalak kaget. Itu adalah sosok berjubah putih yang pernah muncul dalam mimpinya. Namun, kali ini ia datang di dunia nyata. Rahmat perlahan berdiri. Jantungnya berdetak sangat keras. Lelaki tua berjubah putih itu menatapnya dengan tenang. "Kamu sudah mulai bangkit." Rahmat masih sulit percaya. "Siapa sebenarnya kamu?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku hanya seseorang yang pernah mengalami hal yang sama sepertimu." Rahmat terdiam, bingung. Lelaki tua itu melangkah mendekat. "Dulu aku juga pernah miskin, pernah dihina, pernah kehilangan segalanya. Tapi setelah aku selamat dari kematian, hidupku berubah." Rahmat mulai merinding. "Kenapa kau menolongku?" Lelaki tua itu menatap langit malam. "Karena seseorang dulu juga menolongku." Suasana menjadi sangat hening. Lalu, lelaki tua itu berkata pelan, "Ingat satu hal, Rahmat. Kesuksesan terbesar bukan saat kamu menjadi kaya, tetapi saat kamu bisa menyelamatkan orang lain dari penderitaan yang pernah kamu rasakan." Setelah mengatakan itu, lelaki berjubah putih itu perlahan pergi menghilang dalam gelap malam, meninggalkan Rahmat dengan pikiran yang terus bergetar. Dan malam itu, Rahmat mulai sadar bahwa perjalanan hidupnya mungkin jauh lebih besar
dari sekadar menjadi kaya. Setelah pertemuan misterius malam itu, pikiran Rahmat berubah semakin dewasa. Ia tidak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia mulai memikirkan masa depan banyak orang. Rahmat kemudian menyewa sebuah bangunan besar di kota untuk dijadikan tempat produksi. Mesin-mesin sederhana mulai didatangkan, pekerja bertambah semakin banyak. Sebagian besar adalah warga miskin dari kampungnya sendiri. Orang-orang yang dulu sulit mencari makan, kini memiliki pekerjaan tetap karena Rahmat. Suasana tempat produksi selalu ramai sejak pagi. Ada yang memasak, ada yang mengemas barang, ada yang mengangkat pesanan. Dan setiap kali Rahmat melihat semua itu, ia selalu teringat masa lalunya, masa ketika ia pernah dihina karena miskin. Suatu hari, seorang pekerja muda menghampirinya sambil menangis. "Terima kasih bang, kalau bukan karena pekerjaan ini, ibu saya mungkin tidak bisa berobat." Rahmat langsung terdiam, dadanya terasa sesak mendengar itu. Karena dulu ia pernah berada di posisi yang sama, dan saat itu Rahmat sadar, kesuksesan ternyata terasa jauh lebih indah ketika bisa membantu orang lain bangkit bersama. Kesuksesan Rahmat kini semakin besar, namanya mulai dikenal di banyak kota. Bahkan beberapa media lokal mulai datang meliput usahanya. Dan seperti yang sering terjadi, orang-orang yang dulu menghina dirinya mulai berubah sikap. Tetangga yang dulu mengejek, kini datang membawa senyum manis. Pedagang yang dulu menertawakannya, kini memanggilnya Bos Rahmat. Bahkan beberapa orang yang dulu tidak pernah peduli, mulai mencari muka agar dekat dengannya. Suatu sore Rahmat bertemu seorang pria yang dulu sering menghina dirinya di pasar. Pria itu tertawa canggung. "Dulu saya cuma bercanda, Mat." Rahmat hanya tersenyum kecil. Ia tidak marah, namun ia juga tidak lupa, karena luka penghinaan itu pernah sangat dalam. Meski begitu, Rahmat memilih tetap bersikap baik, sebab ia sadar membalas kebencian dengan kebencian hanya akan membuat dirinya sama seperti mereka. Dan pilihan itu diam-diam membuat semakin banyak orang menghormatinya. Sementara Rahmat semakin naik, kehidupan Haji Karim justru mulai runtuh. Utangnya menumpuk, usahanya sepi, beberapa asetnya mulai dijual. Orang-orang yang dulu takut kepadanya perlahan meninggalkan dirinya. Dan yang paling menyakitkan, anak buahnya sendiri mulai berhenti menghormatinya. Suatu malam Haji Karim duduk sendirian di tokonya yang hampir kosong. Tatapannya penuh amarah dan penyesalan. Ia tidak pernah menyangka anak miskin yang dulu ia hina akan menjadi orang yang mengalahkannya. Dalam kemarahannya, ia memutuskan melakukan sesuatu yang nekat. "Aku akan hancurkan Rahmat sekali lagi," gumamnya pelan. Dan malam itu, ia mulai menyusun rencana terakhir yang jauh lebih berbahaya. Malam itu Rahmat pulang terlambat dari tempat produksi. Jalan menuju rumah cukup sepi. Hujan gerimis turun perlahan. Saat mobilnya berhenti di persimpangan kecil, tiba-tiba beberapa pria bertopeng muncul dari kegelapan. Mereka membawa kayu dan besi. Truk! Kaca mobil Rahmat langsung dihancurkan. Supirnya panik. Rahmat segera keluar mencoba melindungi diri. Perkelahian terjadi di tengah hujan malam. Rahmat dipukul berkali-kali. Namun bertahan-tahan kerja keras membuat tubuhnya jauh lebih kuat dari dulu. Ia melawan sekuat tenaga. Salah satu penyerang akhirnya jatuh dan topengnya terbuka. Rahmat langsung membelalak. Pria itu adalah salah satu anak buah Haji Karim. Seketika Rahmat langsung mengerti siapa dalang semua ini. Tak lama kemudian, suara warga mulai terdengar mendekat. Para penyerang langsung melarikan diri. Rahmat berdiri sempoyongan di tengah hujan. Wajahnya penuh darah. Namun tatapannya kali ini berbeda. Bukan takut, melainkan kecewa. Karena ternyata kebencian manusia bisa membuat seseorang berubah menjadi sangat gelap. Keesokan harinya, berita penyerangan Rahmat menyebar kemana-mana. Semua orang marah. Banyak warga meminta Haji Karim ditangkap. Namun Rahmat justru diam. Ia duduk sendirian cukup lama memikirkan semuanya. Ia bisa saja membalas. Ia punya uang, punya pengaruh, dan punya banyak orang yang mendukungnya sekarang. Tetapi tiba-tiba ia teringat kota-kota lelaki berjubah putih. Kesuksesan terbesar adalah menyelamatkan orang lain. Malam harinya Rahmat mendatangi toko Haji Karim sendirian. Lelaki tua itu langsung kaget melihat Rahmat datang. Wajahnya pucat. Ia mengira Rahmat datang untuk membalas dendam. Namun, Rahmat hanya berkata pelan, "Saya tidak datang untuk menghancurkan Haji." Haji Karim terdiam. Rahmat mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Aku datang untuk melunasi utang tokomu." Haji Karim langsung membeku. Matanya perlahan berkaca-kaca. "Kenapa, Rahmat?
menatapnya tenang. Karena dulu saya tahu rasanya jatuh dan tidak punya siapa-siapa. Suasana menjadi sangat hening. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Haji Karim menangis. Toko tua itu sangat sunyi malam itu. Hanya suara kipas tua yang berputar pelan terdengar di ruangan sempit tersebut. Haji Karim duduk lemas di kursinya. Tangannya gemetar memegang map yang diberikan Rahmat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Lelaki yang dulu sombong dan paling ditakuti di pasar itu akhirnya hancur oleh penyesalannya sendiri. Aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Suaranya bergetar pelan. Rahmat hanya diam. Ia menatap toko tua itu perlahan. Dulu, di tempat seperti inilah, harga dirinya diinjak-injak. Ia pernah dipermalukan, dilempari uang receh, dihina karena miskin. Namun malam ini, ia berdiri sebagai orang yang berbeda. Bukan karena kekayaan, tetapi karena ia berhasil mengalahkan dendam di dalam dirinya sendiri. Haji Karim menunduk dalam-dalam. Aku iri padamu. Aku takut melihatmu bangkit. Rahmat menarik napas panjang. Dulu saya juga hampir membenci semua orang, tapi kebencian cuma membuat hidup semakin gelap. Suasana menjadi sangat hening. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Haji Karim menyadari satu hal. Orang yang benar-benar kuat, bukan orang yang bisa menghancurkan musuhnya, melainkan orang yang mampu memaafkan ketika berada di atas. Beberapa hari kemudian, Rahmat pergi sendirian ke bukit tempat hidupnya berubah. Langit sore terlihat mendung, angin bertiup pelan, melewati pepohonan. Rahmat berdiri lama memandangi tanah longsor itu, tempat yang hampir merenggut nyawanya, tempat yang dulu membuat seluruh kampung mengira dirinya mati. Rahmat perlahan menutup mata. Semua kenangan kembali muncul di kepalanya. Rasa lapar, tangisan ibunya, penghinaan orang-orang, dan rasa putus asa yang pernah menghancurkan dirinya. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Kalau malam itu aku benar-benar mati, mungkin tidak akan ada semua ini. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Rahmat menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa, hanya angin dan kabut tipis sore hari. Rahmat tersenyum kecil. Entah kenapa, ia merasa sosok berjubah putih itu sedang memperhatikannya dari jauh. Dan untuk pertama kalinya, Rahmat benar-benar berdamai dengan masa lalunya. Setelah keberhasilannya semakin besar, Rahmat mulai membangun sesuatu yang lebih besar daripada bisnis. Ia membangun tempat pelatihan kerja gratis untuk warga miskin. Ia membantu janda-janda tua membuka usaha kecil. Ia memberi beasiswa untuk anak-anak kampung. Dan yang paling membuat orang terharu, Rahmat membangun Rama-Rama layak untuk keluarga miskin di desanya. Orang-orang mulai memanggilnya dengan penuh hormat. Namun, Rahmat tetap hidup sederhana. Suatu hari seorang wartawan bertanya kepadanya, "Kenapa Anda begitu banyak membantu orang?" Rahmat tersenyum pelan. Karena dulu, ia pernah berada di titik paling bawah kehidupan. Ia pernah merasa sendirian, dan ia tidak ingin ada orang lain merasakan penderitaan yang sama. Wartawan itu kembali bertanya, "Apa rahasia kesuksesan Anda?" Rahmat terdiam sejenak sebelum menjawab, "Jangan pernah menghina orang miskin. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan bangkit paling tinggi setelah dihancurkan hidup." Kalimat itu kemudian menyebar luas kemana-mana. Dan sejak saat itu, kisah Rahmat mulai dikenal banyak orang. Suatu malam, Rahmat kembali bermimpi. Ia berada di tempat berkabut putih yang dulu pernah ia lihat. Dan di sana, sosok lelaki berjubah putih kembali berdiri di hadapannya. "Kamu sudah melakukannya dengan baik." Rahmat tersenyum kecil. "Aku masih belum tahu siapa sebenarnya dirimu." Lelaki tua itu tertawa pelan. "Itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan setelah diberi kesempatan kedua." Rahmat menunduk perlahan. "Aku hampir menyerah waktu itu. Kalau aku mati, ibuku pasti sendirian." Lelaki tua itu mengangguk. "Karena itulah kamu dipilih untuk kembali." Kabut putih mulai bergerak perlahan. Sosok laki tua itu perlahan memudar. Sebelum menghilang, ia berkata pelan, "Ingat, kadang manusia harus dihancurkan dulu agar tahu seberapa kuat dirinya ketika bangkit kembali." Dan setelah itu, Rahmat terbangun dengan air mata di wajahnya. Namun kali ini, air mata itu bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur. Beberapa tahun kemudian, nama Rahmat dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses paling dermawan di daerahnya. Tetapi bagi warga kampung, Rahmat bukan hanya simbol kesuksesan. Ia adalah bukti bahwa kehidupan bisa berubah dengan cara yang tidak terduga. Anak miskin yang dulu dihina seluruh kampung, yang pernah dianggap gagal,
yang pernah dikira mati, akhirnya bangkit menjadi orang yang mengubah hidup banyak orang. Suatu sore Rahmat berjalan melewati jalan kecil kampungnya, anak-anak kecil berlari sambil tersenyum kepadanya. Warga menyapa dengan hormat. Dan ketika Rahmat melihat rumah bambu lamanya yang kini sudah kosong, ia tersenyum pelan. Semua penderitaan itu ternyata bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan besar yang tidak pernah ia bayangkan. Rahmat lalu menatap langit sore sambil berbisik kecil. Terima kasih, karena dulu aku tidak jadi mati.